Aku kehilangan kendali saat cinta dan rahasia bertabrakan dalam satu kehidupan. Halo, namaku Sari, aku berumur 35 tahun. Hidupku selama ini terasa mapan, pekerjaan yang stabil, suami yang kucintai, dan keluarga yang hangat. Tapi semua berubah setelah aku menikah dengan Raka, pria 8 tahun lebih tua dariku. Kami menikah di sebuah kota kecil di Jawa Barat, di sebuah restoran sederhana yang penuh kehangatan. Namun, apa yang kukira tentang kebahagiaan, perlahan berubah menjadi pusaran rahasia dan konflik yang tak pernah kubayangkan. Raka dan aku adalah pasangan yang tampaknya sempurna. Aku berumur 27 tahun, masih muda dan penuh semangat, sementara dia sudah berumur 35, dewasa dan penuh pengalaman. Perbedaan umur kami tidak pernah menjadi penghalang, bahkan aku merasa kami saling melengkapi. Namun, entah kenapa, ada sesuatu yang mulai mengusik rasa tenang dalam pernikahan kami, sebuah bayangan yang perlahan muncul dari sosok perempuan yang dekat dengan Raka, ibu mertuaku, Bu Lestari. Bu Lestari berumur 47 tahun, wanita yang selalu terlihat anggun dan penuh wibawa. Rambutnya yang merah kecoklatan selalu disanggul rapi, dan setiap gerak langkahnya penuh percaya diri, seperti ratu kecil di lingkungan kecil kami. Dia menjalankan bisnis desain interior yang cukup sukses di Bandung, dan di dunia kerjanya, namanya dihormati sekaligus ditakuti. Aku sering melihat bagaimana orang-orang di sekitarnya menunduk saat dia berbicara, dan aku sendiri tidak bisa mengalihkan pandanganku dari pesonanya yang misterius dan berkuasa. Pernikahan kami diadakan di Bandung, di sebuah restoran kecil di Jalan Braga yang klasik. Suasana hangat dengan lampu redup dan tawa keluarga serta teman dekat memenuhi ruangan. Aku memakai gaun putih sederhana yang membuatku merasa seperti putri, sementara Raka tampan dengan setelan jasnya. Namun, di tengah kebahagiaan itu, mataku tertuju pada Ibu Raka, Bu Lestari, yang berdiri dengan anggun, senyum misterius menghiasi wajahnya. Saat itu aku merasa ada sesuatu yang berbeda dari dirinya, sesuatu yang sulit aku jelaskan tapi membuatku penasaran dan sedikit gelisah. Beberapa bulan setelah pernikahan, kami berkunjung ke rumah orang tua Raka di kawasan Dago, Bandung. Rumah itu luas dengan jendela besar yang menghadap ke pemandangan kota yang mulai berkilau di malam hari. Di ruang tamu, aroma teh hangat bercampur dengan kue tradisional mengisi udara. Bapaknya, Pak Harun, pensiunan mekanik berumur 62 tahun, duduk dengan tenang sambil membaca buku. Suasana hangat dan akrab, namun aku sulit mengalihkan perhatianku dari Bu Lestari yang terlihat begitu memikat dan penuh rahasia. Pada malam itu, Bu Lestari datang membawa nampan dengan gelas-gelas dan sebotol anggur merah. Dia mengenakan gaun merah marun yang membalut tubuhnya dengan anggun, menonjolkan sosoknya yang langsing dan memesona. Tatapannya yang hangat sesaat tertuju padaku, kemudian lama sekali berlabuh pada Raka, seolah ada pesan tersembunyi di balik senyumannya yang tenang. Aku mencoba mengabaikan perasaan aneh ini, tapi hatiku mulai berdebar tidak menentu. Obrolan kami berlanjut dengan hangat. Aku dan Raka bercerita tentang rencana liburan kami ke pegunungan di Garut, sementara Bu Lestari dan Pak Harun mendengarkan dengan saksama. Namun, aku merasakan ada sesuatu di balik kata-kata dan tawa yang terdengar. Pandangan Bu Lestari yang tajam dan sedikit sinis membuatku merasa seperti sedang diperhatikan lebih dari yang seharusnya. Aku mencoba menenangkan diri, tapi dalam hatiku mulai tumbuh rasa penasaran dan kekhawatiran. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi malam itu menjadi awal dari perjalanan yang penuh misteri dan pergolakan hati. Apa yang tersembunyi di balik senyum dan gerak-gerik Bu Lestari? Bagaimana perasaan Raka sebenarnya tentang semuanya? Dan yang terpenting, bagaimana aku harus menghadapi kenyataan yang akan mengubah hidupku selamanya? Semua pertanyaan itu berputar di kepalaku saat aku menatap langit malam Bandung yang berkelap-kelip di luar jendela. Setelah malam itu, kunjungan ke rumah orang tua Raka di Dago menjadi semacam tradisi yang kami jalani setiap beberapa minggu sekali. Aku selalu menantikan momen itu, bukan hanya karena suasana hangat keluarga, tapi juga karena rasa penasaran yang semakin dalam terhadap Bu Lestari.
Dia selalu menjadi pusat perhatian dengan langkahnya yang anggun, suara rendahnya yang memikat, dan senyum misterius yang membuatku sulit menebak isi pikirannya. Suatu sore, saat kami duduk di ruang tamu yang dipenuhi aroma teh melati dan kue lapis legit buatan sendiri, aku tak sengaja memperhatikan cara Bu Lestari memegang gelas anggurnya. Jari-jarinya lentik dan halus, kuku terawat dengan cat merah marun yang serasi dengan gaun yang dikenakannya. Matanya yang coklat gelap menatap jauh keluar jendela, seolah sedang menimbang sesuatu yang tak terucapkan. Aku merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik tatapan itu, sesuatu yang membuatku semakin bingung dan gelisah. Raka sibuk berbicara dengan ayahnya soal rencana kerja dan bisnis keluarga, sementara aku dan Bu Lestari terlibat dalam percakapan ringan tentang resep masakan dan tren desain interior. Namun, aku tak bisa mengabaikan getaran aneh yang kurasakan ketika dia sesekali menatapku dengan mata yang penuh arti, seolah menilai dan menguji. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda dari ibu mertua biasa yang kukenal selama ini, ada kekuatan dan aura yang sulit kujelaskan, bahkan membuatku merasa sedikit takut tapi juga tertarik. Pada suatu kesempatan, aku melihat Bu Lestari tiba-tiba menerima telepon dari seorang pria muda yang suaranya lembut dan penuh perhatian. Setelah telepon itu, dia tersenyum tipis dan sedikit tersipu. Aku sempat melihatnya membalas pesan singkat dengan cepat, lalu menyembunyikan ponselnya di dalam tas kulit berwarna coklat tua. Sosok pria itu entah kenapa membuat hatiku bergetar tidak nyaman, tapi aku mencoba menepis perasaan itu dengan alasan bahwa mungkin hanya kolega atau teman lama. Namun, saat aku bertanya pada Raka tentang pria itu, dia hanya mengangkat bahu dan berkata santai, "Ah, itu cuma teman kerja ibu. Bisnisnya cukup sibuk, jadi sering ada banyak orang yang harus dihubungi." Jawaban itu tidak cukup meyakinkan, tapi aku memilih untuk percaya, walaupun rasa ingin tahuku semakin membesar. Suatu malam, ketika aku dan Raka pulang dari sebuah acara keluarga, aku melihat dari kejauhan mobil sedan hitam yang parkir tak jauh dari rumah orang tua Raka. Dari dalam mobil itu, aku melihat Bu Lestari keluar dengan anggun, mengenakan mantel panjang berwarna hitam yang membalut lekuk tubuhnya. Bersama seorang pria berumur sekitar 35 tahun dengan setelan jas rapi, mereka tertawa dan berbicara dengan sangat dekat. Aku bisa melihat tangan Bu Lestari menyentuh lengan pria itu dengan cara yang sangat akrab, berbeda dari sekedar hubungan profesional. Hatiku seperti tersayat. Perasaan cemburu dan bingung menyeruak tanpa bisa kuhentikan. Aku bertanya-tanya, mengapa Raka dan ayahnya tampak tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Apakah aku yang terlalu berlebihan? Aku berusaha menahan diri, menutup mata dari kenyataan yang mungkin harus segera aku hadapi. Namun, bayangan itu terus menghantui pikiranku, membuat malam-malamku sulit tidur. Satu hal yang pasti, hubungan antara Bu Lestari dan pria itu ternyata bukan sekadar urusan bisnis biasa. Aku merasakan ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang akan mengubah segalanya dalam hidupku dan pernikahanku dengan Raka. Tapi aku belum tahu bagaimana atau kapan rahasia itu akan terbuka. Aku hanya bisa menunggu dan bertanya-tanya apakah aku siap menghadapi kenyataan yang mungkin akan menghancurkan dunia yang selama ini kubangun dengan susah payah. Hari-hari berlalu dengan cepat, tapi pikiranku tetap terjebak pada sosok Bu Lestari dan pria misterius itu. Aku mencoba fokus pada pekerjaan dan kehidupan rumah tangga, namun bayangan pertemuan mereka terus menghantui. Suatu sore, saat aku dan Raka sedang bersantai di rumah, ponselku bergetar dan sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Jangan terlalu cepat percaya, Sari. Ada yang tidak kamu ketahui." Pesan itu membuatku terdiam, jantungku berdegup kencang. Raka yang melihat reaksiku bertanya, "Ada apa, Sar?" Aku hanya menggeleng, mencoba menyembunyikan kecemasanku. Tapi pesan itu seolah membuka tabir yang selama ini kusembunyikan dari diriku sendiri. Aku mulai menyadari bahwa ada dunia lain di balik keluarga Raka, dunia yang penuh dengan rahasia dan permainan kekuasaan yang aku belum mengerti. Tidak lama kemudian, aku diajak Raka untuk bergabung dalam acara kantor ibu mertuaku, Bu Lestari.
Aku pikir ini kesempatan bagus untuk lebih mengenal lingkungan kerjanya dan orang-orang yang dekat dengannya. Ketika memasuki ruang kantor yang modern dan penuh gaya di pusat kota Bandung, aku langsung merasakan atmosfer yang berbeda. Semua mata tertuju pada Bu Lestari saat dia melangkah masuk dengan pakaian kerja yang rapi, rambutnya disanggul sempurna, dan senyum yang memancarkan kekuatan. Aku duduk di sudut ruangan, memperhatikan bagaimana Bu Lestari memimpin rapat dengan suara rendah dan tegas. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membawa dampak. Para karyawannya, mayoritas perempuan muda, tampak menghormatinya bahkan takut sekaligus kagum. Aku terpesona dan sekaligus merasa asing di tengah dunia yang penuh dinamika ini. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya bernama Andri, yang selama ini sering aku dengar sebagai manajer logistik Bu Lestari, masuk ke ruangan. Dia membawa dokumen dan langsung mendekati Bu Lestari. Interaksi mereka sangat cair, bahkan ada tawa kecil yang terdengar seperti rahasia yang hanya mereka bagi. Aku menangkap tatapan penuh arti antara mereka, berbeda dengan kesan profesional yang selama ini kubayangkan. Aku mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya hubungan antara Bu Lestari dan Andri? Apakah pria muda yang kulihat sebelumnya hanya sekadar teman kerja? Ataukah ada sesuatu yang lebih? Perasaan cemburu dan bingung mulai menguasai pikiranku, namun aku tahu aku harus tetap tenang. Saat rapat selesai, Bu Lestari menghampiriku dan berkata dengan suara lembut namun penuh pengaruh, "Sari, jangan khawatir. Semua akan baik-baik saja. Percayalah pada Raka dan pada dirimu sendiri." Senyumnya yang misterius membuatku bertanya-tanya, apakah dia benar-benar bicara dari hati, ataukah ini bagian dari permainan yang lebih besar? Kepalaku penuh dengan pertanyaan dan perasaan yang campur aduk. Aku tahu hidupku akan berubah, tapi aku belum siap menghadapi apa yang menanti. Di balik senyum dan sikap anggun Bu Lestari, tersembunyi rahasia yang akan mengguncang dunia pernikahanku dan menguji batas kesetiaanku. Aku berdiri di persimpangan jalan antara cinta, kepercayaan, dan pengkhianatan. Dan aku hanya bisa bertanya pada diriku sendiri, seberapa jauh aku bisa bertahan saat semua rahasia itu terbuka? Sejak malam itu, pikiranku tak pernah lepas dari bayang-bayang Bu Lestari dan pria misterius di sampingnya. Namun, aku berusaha keras menahan rasa cemburu dan keraguan demi menjaga keharmonisan rumah tangga dengan Raka. Aku yakin, selama aku tetap kuat dan sabar, semua ini akan berlalu. Tapi kenyataan berkata lain. Suatu sore, saat aku sedang menyiapkan makan malam di dapur rumah kami yang sederhana di Bandung, ponselku berbunyi. Pesan masuk dari nomor tak dikenal, "Sari, jangan terlalu cepat percaya pada apa yang kamu lihat. Ada sisi lain yang belum kau ketahui." Jantungku berdebar, dan aku merasa seolah-olah dunia sekitarku berputar lebih cepat. Aku mencoba mengabaikan pesan itu, namun rasa penasaran dan ketakutan malah membuncah di dalam dadaku. Aku bertanya-tanya siapa yang mengirimnya dan apa maksud tersembunyi di balik kata-kata itu. Apakah ini peringatan? Atau sebuah ancaman? Tapi aku tidak berani menunjukkan kegelisahan ini pada Raka, karena aku tahu dia sudah cukup terbebani dengan pekerjaan dan keluarga. Beberapa hari kemudian, aku diajak Raka menghadiri acara kantor ibu mertuaku, Bu Lestari. Rasanya seperti memasuki dunia yang berbeda, penuh aura kekuasaan dan keanggunan yang membuatku sekaligus terpesona dan merasa asing. Kantor itu terletak di pusat kota Bandung, sebuah gedung modern dengan interior minimalis namun elegan. Aku melihat Bu Lestari melangkah masuk dengan penuh percaya diri, mengenakan blazer bergaris-garis halus yang membalut tubuhnya dengan sempurna, rambutnya disanggul rapi, dan sepatu hak tinggi berwarna hitam yang membuat langkahnya semakin tegas. Saat rapat dimulai, aku duduk di pojok ruangan, memperhatikan bagaimana Bu Lestari memimpin dengan suara rendah yang menggetarkan. Setiap kata yang diucapkannya seperti perintah tanpa perlu dipertanyakan, membuat para stafnya, kebanyakan perempuan muda,
terlihat hormat dan sekaligus sedikit takut. Aku merasa seperti menyaksikan seorang ratu yang memerintah kerajaannya. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya bernama Andri masuk membawa tumpukan dokumen. Dia adalah manajer logistik yang sering disebut-sebut sebagai tangan kanan Bu Lestari. Saat dia mendekat, interaksi mereka terasa sangat cair dan akrab, hampir seperti pasangan yang saling mengerti tanpa perlu banyak bicara. Tawa kecil yang mereka bagi terasa penuh misteri. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik profesionalisme itu. Aku mulai menyadari bahwa hubungan Bu Lestari dan Andri lebih dari sekadar rekan kerja. Ada kedekatan yang sulit kuabaikan, bahkan membuat hatiku bergejolak dengan rasa cemburu dan kebingungan. Namun aku berusaha tetap tenang, menahan perasaan yang mulai mengganggu pikiranku. Setelah rapat usai, Bu Lestari menghampiriku. Senyumnya tetap anggun namun matanya menyimpan sesuatu yang sulit diartikan. Sari, percayalah, semuanya akan berjalan baik. Jangan biarkan keraguan menguasai hatimu, katanya dengan suara lembut tapi penuh wibawa. Aku hanya mengangguk, tapi dalam hatiku, pertanyaan-pertanyaan terus berputar. Aku merasa berdiri di tengah badai yang tak terlihat, antara cinta yang kupunya dan rahasia yang mulai mencuat. Apakah aku bisa bertahan menghadapi semua ini? Ataukah aku akan terseret oleh pusaran yang lebih besar dari yang pernah kubayangkan? Malam itu, aku pulang dengan hati yang penuh kegelisahan dan pikiran yang tak kunjung tenang, menyadari bahwa hidupku akan segera berubah, dan aku belum tahu seberapa dalam jurang yang harus kutelusuri. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas tali tipis yang menghubungkan ketenangan dan kekacauan. Aku, Sari, berusaha menjalani kehidupan sebagai istri yang setia dan penuh kasih untuk Raka, tapi bayangan Bu Lestari dan Andri terus menghantui pikiranku. Ada sesuatu dalam cara mereka berdua, senyum yang terlalu hangat, tatapan yang terlalu dalam, yang membuat aku sulit mengabaikan firasat buruk yang terus tumbuh. Suatu sore, ketika aku sedang sibuk menata bunga di meja makan, aku melihat ponselku bergetar. Sebuah pesan baru masuk dari nomor tak dikenal. Aku ragu membuka, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Pesan itu berbunyi, "Jangan biarkan dirimu terjebak dalam ilusi, Sari. Kebenaran lebih gelap dari yang kau kira." Tubuhku membeku. Siapa yang mengirim pesan itu? Apa maksudnya? Aku mencoba menyembunyikan kecemasanku, tapi hatiku tak tenang. Apalagi saat aku melihat Raka mulai sering pulang lebih larut dari biasanya, dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Kadang, aku menangkap tatapan gelisah di matanya, seolah dia menyembunyikan sesuatu dariku. Namun aku memilih percaya padanya, walaupun hati kecilku terus berbisik bahwa ada yang salah. Malam itu, aku memutuskan untuk mengajak Raka makan malam di luar, berharap bisa membuka pembicaraan tentang perasaanku. Kami duduk di sebuah warung kecil di pinggir Jalan Dago, dengan lampu temaram dan aroma kopi yang khas. Aku mulai bercerita tentang pesan misterius yang kuterima dan kegelisahan yang kurasakan akhir-akhir ini. Raka menatapku dengan serius, kemudian menarik napas panjang. "Sari, aku tahu ini sulit, tapi kau harus percaya padaku. Ibu memang punya cara sendiri dalam menjalankan bisnisnya, dan ada beberapa hal yang tak bisa kuberitahu sekarang. Tapi aku berjanji, aku akan jujur padamu," katanya dengan suara lembut namun tegas. Kata-katanya sedikit meredakan kecemasanku, tapi aku tahu ini bukan akhir dari cerita. Ada sesuatu yang tersembunyi jauh di balik senyum dan janji itu, sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Aku mulai merasakan tekanan yang berat di dadaku, rasa takut akan kehilangan Raka dan kehancuran rumah tangga kami. Beberapa hari kemudian, saat aku pulang lebih awal dari kantor, aku tak sengaja melihat sebuah pesan di ponsel Raka yang sempat tertinggal di meja ruang tamu. Pesan itu dari seorang wanita bernama Lestari, berisi ajakan bertemu malam hari di sebuah kafe dekat pusat kota. Hatiku mencelos, dan segala ketakutan yang selama ini kusembunyikan meledak menjadi nyata. Aku berdiri terpaku,
menatap pesan itu berulang kali, berusaha mencari penjelasan yang masuk akal. Namun semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Pertanyaan tentang siapa sebenarnya ibu mertuaku, apa yang disembunyikannya, dan bagaimana Raka terlibat dalam semua ini, berputar liar di kepalaku. Malam itu aku terjaga, menatap langit-langit kamar kami yang sunyi. Aku tahu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Rahasia yang tersembunyi di balik pintu rumah orang tua Raka mulai terbuka sedikit demi sedikit, membawa gelombang emosi yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku harus memilih, mempertahankan cinta yang mulai retak atau menghadapi kebenaran yang menyakitkan. Namun, sebelum aku bisa menentukan langkah, sebuah kejutan datang yang mengguncang seluruh dunia kecilku. Sebuah panggilan tak terduga dari Bu Lestari yang akan mengubah segalanya. Dan aku belum siap menghadapi apa yang akan dia ungkapkan. Aku masih terdiam di tempat tidur, napas tercekat dan jantung berdebar kencang ketika ponselku bergetar di meja samping. Layar menampilkan nama Bu Lestari. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat telepon itu. "Sari, kita perlu bicara." Suara Bu Lestari terdengar tenang tapi penuh otoritas, seperti biasa. Ada sesuatu di balik nada suaranya yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku menelan ludah dan berusaha terdengar tenang. "Ibu, ada apa?" "Besok sore, jam 6 di kafe kecil di Jalan Setiabudi. Jangan terlambat. Ini penting," katanya singkat lalu menutup telepon. Kepalaku berputar. Apa yang ingin dibicarakan ibu? Aku tahu, ini bukan pertemuan biasa. Ada sesuatu yang selama ini disembunyikan, dan aku akan segera mengetahuinya. Keesokan harinya, aku tiba di kafe yang sederhana namun nyaman. Lampu temaram menciptakan suasana hangat, tapi hatiku dingin membeku. Bu Lestari sudah menunggu dengan gaun merah tua yang membalut tubuhnya sempurna, rambutnya disanggul rapi, dan senyum tipis yang sulit kubaca. Dia memandangku dengan mata yang tajam, lalu berkata, "Sari, aku tahu kau curiga. Aku juga tahu kau menduga banyak hal tentang aku dan Raka." Aku menelan lumpur di tenggorokan. "Ibu, tolong jelaskan. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa ibu begitu dekat dengan Andri? Dan siapa pria yang sering ibu temui malam-malam itu?" Dia menghela napas panjang, lalu mulai mengungkapkan sisi lain dari kehidupannya yang selama ini tersembunyi, usaha keras membangun bisnis, pengorbanan untuk keluarga, dan tekanan yang tak terlihat dari dunia yang penuh intrik dan persaingan. Dia menjelaskan bahwa hubungan dengan Andri adalah kemitraan bisnis yang kuat, bukan apa yang aku bayangkan. Namun, saat aku mulai merasa lega, ia menatapku dengan serius dan berkata, "Tapi ada satu hal yang harus kau tahu, dan ini akan mengubah pandanganmu tentang Raka dan aku. Ada rahasia keluarga yang selama ini kami sembunyikan, sebuah perjanjian yang mengikat kami semua." Jantungku berdegup kencang. Rahasia apa lagi yang tersembunyi? Aku merasa seperti masuk ke dalam labirin tanpa ujung, di mana setiap langkah membawa aku lebih dalam ke dalam misteri. Pertemuan itu berakhir dengan janji agar aku bersabar dan mempercayai mereka. Namun, aku tahu, ini baru permulaan. Ada sesuatu yang lebih gelap dan rumit menanti di balik pintu keluarga Raka. Dan aku harus siap, karena hidupku dan cintaku sedang diuji dalam cara yang belum pernah aku bayangkan sebelumnya. Setelah pertemuan itu, aku pulang dengan pikiran yang berputar-putar tak karuan. Kata-kata Bu Lestari tentang rahasia keluarga dan perjanjian yang mengikat membuat dadaku sesak. Aku merasa seperti terjebak dalam jaring yang semakin rapat, dan aku tidak tahu bagaimana caranya keluar. Raka, suamiku, yang selama ini kukira ku kenal sepenuhnya, ternyata menyimpan sisi lain yang belum pernah kujamah. Hari-hari berikutnya aku mencoba bersikap biasa, tapi sulit untuk mengabaikan kekhawatiran yang menggerogoti hatiku. Aku mulai memperhatikan setiap detail kecil dalam perilaku Raka, cara dia menatapku, cara dia menjawab pertanyaanku, bahkan cara dia menyentuh tanganku. Ada jarak yang tiba-tiba muncul di antara kami, sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan dengan kata-kata. Suatu malam,
saat kami duduk di ruang tamu rumah kami yang hangat, aku memberanikan diri membuka pembicaraan. Raka, aku butuh kejujuran darimu. Apa yang sebenarnya terjadi dengan ibu? Dan kenapa kau tidak pernah bercerita tentang rahasia itu padaku? Raka terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. Sari, aku ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu. Tapi memang ada hal-hal yang sulit aku ceritakan, bukan karena aku ingin menyembunyikan sesuatu darimu, tapi karena aku takut akan menghancurkanmu. Matanya menatapku dengan penuh penyesalan dan cinta, tapi aku bisa merasakan beban berat yang dia pikul. Ibu dan aku terikat oleh sebuah perjanjian lama yang berhubungan dengan bisnis keluarga. Perjanjian itu menjaga kehormatan dan keberlangsungan usaha kami. Aku tidak ingin kau terlibat dalam hal ini karena aku ingin melindungimu, namun, aku tak bisa menahan rasa penasaran dan ketakutan yang menggelayuti pikiranku. Tapi, Raka, apakah perjanjian itu juga menyangkut hubungan ibu dengan Andri? Aku melihat sesuatu yang tidak bisa aku terima, dan aku merasa kau juga menyembunyikan sesuatu. Raka menunduk, lalu mengangguk pelan. Ya, hubungan ibu dan Andri memang rumit. Mereka bukan hanya rekan bisnis, tapi ada ikatan lain yang sulit dijelaskan. Aku pun masih mencoba memahami semuanya, aku merasa dunia ini semakin runtuh di sekitar kami. Rahasia yang dulu tersembunyi kini mulai terbuka, membawa serta amarah, kesedihan, dan kebingungan. Aku bertanya-tanya, sampai kapan aku bisa bertahan dengan segala ketidakpastian ini? Apakah cinta kami cukup kuat untuk melewati badai ini? Malam itu, ketika aku menatap langit gelap dari jendela kamar, aku tahu satu hal pasti, hidupku telah berubah selamanya. Aku berada di persimpangan antara cinta yang aku miliki dan kebenaran yang harus aku hadapi. Dan aku harus memilih jalan yang akan menentukan masa depanku dan kebahagiaan kami. Namun, sebelum aku bisa mengambil keputusan, sebuah kejutan datang yang mengguncang segalanya, sebuah pesan rahasia yang mengancam akan mengungkap semua yang tersembunyi, dan memaksa aku menghadapi kebenaran yang paling menakutkan. Malam itu, saat aku tengah mencoba menenangkan pikiranku yang kacau, ponselku berbunyi sekali lagi. Sebuah pesan baru masuk, kali ini dari nomor yang tak kukenal dan tanpa nama pengirim. Aku membuka dengan jari gemetar, dan membaca kata-kata yang membuat darahku membeku. Sari, semua yang kau tahu hanyalah permulaan. Jika kau ingin melindungi dirimu dan Raka, berhati-hatilah dengan setiap langkahmu. Ada yang mengawasi, aku menatap layar ponsel itu tanpa bisa berkedip, dada terasa sesak. Pesan itu bukan hanya ancaman, tapi juga peringatan yang membuatku sadar betapa dalam dan luasnya rahasia yang menyelubungi keluargaku. Siapa yang mengirim pesan ini? Apakah Bu Lestari? Atau mungkin Andri? Atau seseorang yang tak pernah kuperkirakan? Keesokan harinya, aku berusaha mencari jawaban. Aku mengunjungi kafe kecil di Jalan Setiabudi tempat aku terakhir bertemu Bu Lestari, berharap menemukan petunjuk. Tapi suasana di sana seolah berubah menjadi dingin dan penuh ketegangan. Beberapa pengunjung tampak mengawasi dengan tatapan waspada, dan para pelayan saling bertukar bisik saat aku lewat. Aku tahu ini bukan kebetulan. Aku mulai menyadari bahwa aku telah terjerat dalam permainan kekuasaan dan rahasia yang jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Dunia yang kupikir sederhana dan penuh cinta kini berubah menjadi labirin penuh jebakan. Sore itu, aku memutuskan untuk berbicara lagi dengan Raka. Aku butuh kejujuran mutlak, tanpa lagi ada rahasia. Saat kami duduk berdua di ruang tamu rumah kami, aku menatap matanya dan berkata, Raka, aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Aku butuh kau jujur, semuanya. Aku berjanji akan mencoba memahami, tapi aku tidak mau lagi ada yang tersembunyi. Raka menghela napas panjang, lalu mulai membuka cerita yang selama ini dia pendam. Tentang tekanan yang dihadapi keluarganya, perjanjian lama yang mengikat mereka, dan bagaimana ibu mertuaku menggunakan segala cara untuk melindungi bisnis dan nama baik mereka.
Bahkan tentang ancaman yang mereka terima dari pesaing bisnis yang tidak segan menghalalkan segala cara. Tapi yang membuatku terkejut adalah pengakuannya tentang betapa rapuhnya posisinya di antara ibu dan keluargaku sendiri. Raka merasa terperangkap dalam pusaran kekuasaan dan intrik yang tak pernah dia pilih, dan aku adalah satu-satunya yang bisa memberinya kekuatan untuk bertahan. Malam itu, aku merasakan beban yang luar biasa, tapi juga sebuah tekad baru. Aku sadar, untuk menyelamatkan pernikahan dan diriku sendiri, aku harus berani menghadapi kegelapan itu, menggali kebenaran sampai ke akar-akarnya. Namun, saat aku bersiap untuk memulai perjalanan itu, sebuah kejadian tak terduga mengguncang segalaku. Sebuah surat anonim tiba di rumah kami, berisi foto-foto yang akan mengubah segalaku dan menuntunku ke dalam pusaran rahasia yang lebih dalam dan berbahaya daripada yang pernah kubayangkan. Malam itu, setelah Raka bercerita, aku merasa seperti terhempas di tengah badai yang tak berujung. Namun, tekadku semakin kuat untuk mencari kebenaran dan melindungi cinta kami. Tapi takdir rupanya belum selesai menguji kami. Beberapa hari kemudian, sebuah amplop coklat tanpa alamat pengirim tiba di meja makan kami. Tanganku gemetar saat membuka, dan mataku membelalak saat melihat isi di dalamnya. Foto-foto yang diambil secara diam-diam memperlihatkan Bu Lestari bersama pria yang bukan Andri, dalam posisi yang jauh lebih akrab dan penuh rahasia. Sekejap, dunia yang kukira ku kendalikan runtuh. Aku merasa seperti penyusup dalam dunia yang penuh tipu daya dan kebohongan. Siapa pria itu? Apa hubungannya dengan ibu mertuaku? Dan yang lebih menakutkan, siapa yang mengirimkan foto-foto ini kepadaku? Raka yang melihat ekspresiku langsung meraih foto-foto itu. Wajahnya berubah tegang, matanya menyiratkan campuran kemarahan dan ketakutan. Sari, ini lebih dalam dari yang kita kira, katanya pelan. Aku tahu, pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Rahasia keluarga, intrik bisnis, dan pengkhianatan yang tersembunyi di balik senyum manis Bu Lestari kini menjadi kenyataan yang harus kami hadapi bersama. Namun, aku belum tahu siapa musuh sebenarnya dan seberapa jauh mereka akan melangkah untuk menjaga rahasia itu tetap tersembunyi. Saat itu juga, telepon berdering. Suara di ujung sana berbisik dengan nada dingin, "Hentikan pencarianmu, Sari. Atau kau akan menyesal." Aku menatap Raka, dan dalam matanya aku melihat ketegangan yang sama. Kami tahu, pilihan yang kami ambil selanjutnya akan menentukan bukan hanya masa depan kami, tapi juga keselamatan kami. Aku berdiri di ambang jurang antara cinta, pengkhianatan, dan rahasia yang mengancam untuk menghancurkan segalanya. Dan aku sadar, perjalanan ini belum selesai. Bahkan, baru saja dimulai. Malam itu, setelah suara di telepon menghilang, aku duduk terpaku di ruang tamu. Detak jantungku berdentam keras, seolah ingin keluar dari dada. Ancaman itu jelas, aku sedang berada dalam bahaya, tapi rasa ingin tahuku lebih kuat dari rasa takut. Aku sadar, aku tak bisa mundur sekarang. Aku harus tahu siapa yang ingin menakut-nakutiku dan apa sebenarnya yang tersembunyi di balik keluarga Raka. Esok paginya, aku memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Aku menyusuri jejak-jejak yang mungkin bisa mengantarkanku pada pria dalam foto-foto itu. Setelah bertanya pada beberapa orang yang aku percayai, aku mendapat petunjuk bahwa pria itu bernama Arif, seorang pengusaha muda yang cukup dikenal di Bandung, tapi dengan reputasi yang samar dan penuh kontroversi. Aku mulai mengumpulkan informasi tentang Arif, dari kabar yang beredar hingga cerita-cerita samar yang kudengar di kalangan bisnis. Semua membuat hatiku semakin berat. Arif bukan hanya sekadar pengusaha. Dia memiliki hubungan yang rumit dengan dunia bisnis ibu mertua dan sepertinya terlibat dalam jaringan rahasia yang sulit dipahami. Di tengah pencarianku, aku juga mulai memperhatikan perubahan sikap Bu Lestari. Dia menjadi lebih tertutup, sering pulang larut malam, dan tatapan matanya yang dulu hangat kini berubah dingin dan penuh rahasia. Suatu malam,
Aku melihatnya berbicara dengan seseorang lewat telepon dengan nada suara rendah dan serius, membuat bulu kuduku berdiri. Aku tahu aku sedang menggali sesuatu yang berbahaya, tapi aku tak bisa berhenti. Semua demi cinta dan masa depan pernikahanku, namun, aku juga sadar bahwa aku tidak bisa menjalani ini sendiri. Aku butuh Raka, meski dia sendiri terjebak dalam pusaran rahasia keluarganya. Aku harus menemukan cara untuk menguatkan kami berdua, menghadapi kegelapan yang semakin pekat. Sementara itu, di balik semuanya, sebuah pertanyaan mengganjal di benakku. Apakah Bu Lestari benar-benar musuh yang harus kami lawan? Ataukah dia juga korban dari permainan yang lebih besar? Ketika aku berdiri di ambang pintu rumah, memandangi langit malam Bandung yang dipenuhi bintang, aku tahu satu hal pasti, perjalanan ini belum selesai. Rahasia yang tersembunyi menunggu untuk terungkap, dan aku harus siap menghadapi konsekuensinya, apapun itu, tapi aku tak tahu, apakah aku siap menghadapi kebenaran yang akan datang, ataukah aku akan hancur oleh beban yang terlalu berat untuk dipikul seorang diri. Namun satu yang pasti, aku tak akan membiarkan cinta dan keluargaku hancur tanpa perlawanan.